Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la in kunta kama qulta fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalika. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada maghrib ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan juga kemampuan sehingga kita dapat kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang tertanam di dalam hati kita seterusnya inti goa mardotillah, juga langkah kita dari rumah masing-masing sampai ke masjid ini dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi amalan makbulan sekaligus menjadi kifarat bagi dosa-dosa kita semua. Ikhwati iman jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di pertemuan sekarang insyaallah kita akan coba diselingi terlebih dahulu dengan bahasan yang lain, yang seharusnya bahasan kita melanjutkan kajian tentang tafsir Al-Kafirun yang sampai sekarang belum selesai karena begitu peliknya berkaitan dengan surah Al-Kafirun dan bagaimana Rasulullah SAW terus memberikan pendidikan kepada kita agar kita semakin bangga terhadap agama kita sendiri, tidak mudah untuk terkotori atau tercampuri oleh agama-agama yang lainnya. Dikarenakan materinya belum selesai, qadarullah, tadi ada yang meninggal saudara, sehingga belum terselesaikan. Nah, maka untuk kajian sekarang sebagai makalah yang sudah diterima, insya Allah kita akan coba membahas jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Ini. Jadi judulnya adalah jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Nah, itu punten Bu, tanggal Pak lepat gitu deh. Ganes tanggal 2, tanggal 5. Apa yang dimaksud dengan kezaliman di sini? Nah, di sana ada prolog, Pak. Coba kita bahas. Setiap kebencian, cacian, gibah, dan fitnah, nah ini yang termasuk kezaliman yang disebutkan pada judul tersebut, yaitu berupa kebencian, cacian, gibah, dan fitnah yang dilakukan oleh seseorang dapat berbalik menjadi musibah bagi pelakunya. Nah, ini yang menjadi garis besar judul tersebut. Jadi ketika ada orang yang melakukan kezaliman dalam bentuk seperti ini, sebetulnya tidak perlu kita balas gitu. Tidak perlu kita jawab atau tidak perlu kita hiraukan, biarkan saja. Karena pada hakikatnya apa yang diucapkan oleh dirinya itu akan kembali terhadap dirinya sendiri. Dan untuk kita pribadi, data ayah manfaatnya sama sekali. Termasuk efeknya juga tidak ada. Nah, maka untuk menyelamatkan kesehatan diri kita, maka dengan cara jangan pernah memikirkan setiap ucapan kejelekan-kejelekan yang keluar dari mulut orang lain. Tidak perlu menjadi hal untuk menjadi bahan pikiran. Sabrak di pikiran nepikeun ka gering ibu gitu. Pedah naon batur mencaci dan memaki nyeri hati kan gitu. Nah, meni kudu di pikiran sagala kan gitu. Padahal ternyata tidak ada efek kan gitu. Dan sebetulnya hakikatnya setiap yang diucapkan oleh mereka dari hinaan, cacian, makian dan fitnah itu akan kembali terhadap diri mereka sendiri. Nah, ini menjadi pangupahna teh jang urang teh. Semakin banyak kita dibicarakan, semakin banyak kita dibenci tanpa ada alasan yang jelas,
maka kita sedang menghapus dosa-dosa dan mereka sedang menabung dosa-dosa mereka, dan nanti akan diberikan dosa kita terhadap mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jong-jong gitu. Nah, inilah yang menjadi judul besar, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman teh. Kemudian, karena siapa yang mencela, membuka aib dan menuduh saudaranya tanpa hak, nah gitu, tanpa kebenaran, tidak ada alasan yang jelas, tiap ngalewat, maneh goreng patut, gitu. Tiap ngalewat gitu, kan gitunya. Padahal orang teh noel-noel acan gitu kan. Tapi meni hayang we ngahina teh. Nah, kan begitu. Ari pun bapak mah kieu bunyebatna. Nalika ngadu, aya anu ngahina, ngadu. Bun bapak mah gampang, naon namina teh masihan pelajaran teh. Aduh nyeri hati, cenah kan gitu. Cek pun bapak teh, cik ambean, punten, bau tai gitu. Gitu. Nah, cerita asa teu nyambung jual panu bau tai gitu kan. Nah, namun teu bau tai berarti jauh kanu peujit moal pae gitu. Nah, hartosna dan memang tidak ada efek kanggo urang nganaonan. Malah ketika kita semakin terpuruk dengan hinaan orang lain gitu Bu, padahal ka urang nah henteu jantan naon, kalau jantan penyakit ke urang naon. Jadi terkadang penyakit itu bukan dari yang lain, tapi diri kita sendiri yang menghadirkannya, sehingga melemahkan diri kita karena memikirkan yang seharusnya tidak perlu dipikirkan. Ayeuna kurang diemutan wae, patarosana seberapa pentingkah orang itu untuk ibu kan gitu. Ngepikeun kudu kakaemutan wae. Lamun ke orang diemutan terus, kemudian kita terpuruk, Bu bahayanya. Kenapa bisa terjadi kezaliman dibalas kezaliman? Ketika kita memikirkan hal-hal yang buruk, hadirlah setan, gitu. Ketika setan hadir, apa yang terjadi? Emosi memuncak. Akhirnya ada di dalam benak pikiran kita, iya mah kudu dibalas, gitu. Dan balasannya bisa jadi lebih dari apa yang diucapkan oleh mereka. Batur masuk batas ngomong hungkul, karena kita keterperukan terus memikirkan, setan hadir, kudu dibalas, iya gitu. Temenan, teu bisa gitu. Dibalasna bukan dengan hinaan hungkul, jeung kudu dibaledog. Nah, itulah kezaliman dibalas dengan kezaliman, tidak boleh. Saja kan gitu. Engkau tidak boleh. Tapi bagaimana dengan surah Asy-Syura ayat 40 yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Nah, coba kita lihat Pak Bu. Di dalam surah Asy-Syura ayat 40. Balasan suatu keburukan adalah dengan keburukan yang setimpal. Sekali lagi, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan ke suatu keburukan adalah dengan keburukan yang setimpal. Nah, cenanya asarada pagedruk ya jeung judul kan gitu. Ketika judul menyebutkan jangan membalas kezaliman dengan kezaliman, tapi ternyata Allah menyampaikan boleh membalas keburukan dengan keburukan deui gitu. Kan gitu pasti kita memahaminya. Karena Allah menyampaikan demikian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat sayyi'atin yang pertama, kemudian sayyi'atun, keburukan kedua-duanya. Nah, dalam konteks ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan adanya kebolehan untuk membalas hinaan orang lain terhadap hinaan kita dengan keburukan lagi. Tapi coba kita lihat keburukan yang seperti apa yang diperbolehkan untuk dibalas oleh kita, dan bentuk sayyi'atun yang disebut oleh Allah, keburukan yang setimpal itu modelnya sapertos kumaha. Pilih tadi yang dilarang sebagaimana judul menyebutkan, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Tapi di dalam ayat disebutkan bahwa boleh membalas keburukan dengan keburukan lagi, kan gitu. Berarti kan rada pagedruk dah. Bukan pagedruk karena judul dan ayatnya, tapi bisa jadi pemahaman kitanya.
yang bisa salah dalam memaknai. Bu, Pak, coba kita lihat. Jazaun sayyiatin. Bolehnya membalas keburukan yang pertama. Jadi keburukan yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah keburukan yang murni yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Hinaan, cacian, makian, dan keburukan itu menumbuhkan dosa, kedoliman. Kemudian kata Allah, boleh dibalas dengan keburukan yang semisalnya. Nah, keburukan yang disebutkan oleh Allah, sayyi'atun lagi, bukan keburukan yang sama seperti yang pertama. Hari yang pertama mah murni keburukan timbul dengan dosanya, tapi yang kedua mah bukan, tapi sebagai balasan keburukan yang dilakukan oleh orang itu terhadap kita. Tapi ngabalasnya tidak boleh melampaui batas. Jadi boleh, silahkan. Ayo na misal, ibu meni goreng patut sami anjeun oge. Gitu itu. Ngabalas nate. Tidak boleh berlebihan. Kalau sampai berlebihan, nah itulah yang disebut dengan kedoliman dibalas dengan kedoliman. Yang tadinya boleh, kalau jadi dosa orang oge. Nah, karena membalas dengan berlebihan. Seperti tadi, terpuruknya kita memikirkan sesuatu kejelekan yang dihinakan oleh orang lain, hadir setan, hayang ngabalas tapi leuwih gitu. Bapak menikitunya, tak urang mah yang ngabalas nate pasti leuwih wae gitu kan. Ngabalas nate hoyong nepikeun kabebeakan. Bu, dan sebetulnya mah orang yang menghina itu akan merasa sakit hati ketika kita tidak membalasnya. Kita dari orang nu ngahina mah paling bahagia kalau kita merasa terpuruk. Apalagi lamun urangna rungsing, bahagia manehna mah gitu. Tapi kalau kita biasa saja, nyeri hati eta teh kan gitu. Nah maka kalau kita melihat dengan ayat ini, boleh membalas keburukan dengan keburukan, tapi bukan kedoliman dengan kedoliman yang lain. Artinya menjawab perkataan kejelekan orang lain dengan perkataan yang sama, itu boleh gitu. Makanya dengan cara jawabannya seperti tadi, ketika orang lain menghina, cukup dengan menjawab muhun sami anjeun oge. Oh, gitu. Ya, simple atuh. So, gera mudah. Akhirnya kadituna untuk kita tidak jadi masalah besar. Toh, soe jongjon urang mah. Kan begitu. Nah, itulah yang disebut atau yang dimaksud oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari di dalam kitab Abu Ja'far An-Nahas dina kitab Al-Ma'ani Al-Qur'an. Qala Abu Ja'far, kata Imam At-Tabari, al-awwalu sayyi'atun, keburukan yang pertama fil lafdzil wal makna, yaitu benar-benar merupakan keburukan baik dari sisi lafaz maupun maknanya. Wasaniyatu, sedangkan yang kedua sayyi'atun disebut keburukan fil lafzi, hanya dari sisi lafadznya saja, tapi makna nama henteu. Kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dengan bentuk yang sama sayyi'atun deui gitu? Dengan keburukan lagi, ternyata walaisati fil makna sayyi'atan walalladzi amaliha musiun, kata Imam At-Tabari, namun pada hakikatnya maknanya bukanlah suatu keburukan yang kedua mah orang yang melakukannya pun tidak dianggap berbuat buruk tuh gitu. Jadi ketika kita membalas keburukan orang lain, bukan murni karena keburukan yang kita lakukan, tapi entama hanya sebatas balasan bagi mereka yang melakukan keburukan kepada kita, maka itu mah tidak berdosa gitu. Tapi kedah nusa misal bapak ibu moal ditulungan ku Allah muhun anjeun oge, oh sakitu, simple ngabalas nama. Itu tidak berlebihan dan tidak melampaui batas. Yang menjadi melampaui batas itu urang adi dina harita mah teu dibalas kurang. Ngan ari pas di bumi kaingat-ingat terus gitu.
sampai orang teh gering. Tuh bisa kieu kudu dibalas, tapi dengan balasan yang lebih emosi kan yang keluar gitu. Anjeun mah moal dibere ku Allah, moal diijabah doana, abi ibadahna moal ditarima, moal ka surga, padahal batur mah ngan saukur bapa mah moal dibales ku Allah, moal diijabah ku Allah. Bisa kitu. Karena keterpurukan akhirnya ingin membalas dengan yang lebih. Nah itulah yang dimaksud dengan kedzaliman, membalas dengan kedzaliman. Yang asalnya boleh orang tengah balasnya dengan semisalnya mual dosa, tapi karena kita memiliki tujuan yang lain, emosi, nafsu dan lain sebagainya, akhirnya orang oge jadi dosa gitu. Nah itu yang tidak boleh teh begitu. Atasnya. Nah, tapi ternyata kita lihat lagi ya di dalam kitab Al-Bahrul Muhit karya Abu Hayyan Al-Andalusi, waqala Abu Abi Naji Wasudiyu, Abu Abi Naji Ibnu Abi Naji sareng Imam As-Sudi berkata, idza sutima falahu an yuraddu mithla ma sutima bihi duna an yata'addi. Apabila seseorang dicaci, maka ia boleh membalas dengan ucapan yang semisal dengan cacian itu tanpa melampaui batas. Boleh tuh, silakan. Mangga. Nah, begitu kan? Jadi, boleh kita membalas? Boleh. Keburukan dengan keburukan, tapi yang semisalnya, yang sama, tidak boleh melampaui batas. Jadi diperbolehkan, silakan. Tapi ternyata kata Allah, faman afa wa aslaha. Nah, inilah level yang tertinggi. Ketika kita bisa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah akan memberikan pahalanya. Tuh, gitu. Ya. Gitu. Tadi boleh kan? Boleh, dosa itu kita membalas. Tidak, tapi yang semisalnya. Kalau lebih dari itu, kita yang jadi dosa. Cuman orang mau menang pahala, gitu. Itu dosa mah. Tapi ketika kita bisa memaafkan, nah disitulah level yang tertinggi, gitu. Kita memaafkan, kenwe bahasa kolot makan kieu bu, kapungkur etama hampuraeun gitu. Betul tidak? Betul. Jadi kapungkur upami simburing heureui jeung barudak gitu kan. Atau dicarekan ku kolot nu lain gitu dan lain sebagainya. Laporan teh lain diontong kan gitu. Bukan didatangan. Naon keun bae hampuraeun. Tos gitu kan. Ngajarkeun naon hampuraeun teh? Ngajarkeun untuk memaafkan eta teh. Ongko hampuraeun tapi hayang ngabales. Nah, mah lain kitu mah. Beda deui gitu. Ari hampuraeun mah nya tos atuh tong hayang ngabales kan gitu. Ongko nyebut hampuraeun tapi hayang ngabales. Nah, berarti bukan hampuraeun gitu mah. Berarti bukan terbuka, belum terbuka rasa maafnya. Nah, ketika kita bisa memaafkan hinaan orang lain, keun we biarkan. Nah, maka itulah level tertinggi di mana kita tidak membalas dan kita memberikan maaf, maka Allah akan memberikan pahala. Ngabalas boleh, teu dosa, cuman moal kenging pahala. Memaafkan, gitu kan? Ngan berat cenah Ustaz. Gitu. Rek ngahampura teh aduh gitu kan. Nah, minimal atuh can ngahampura mah urang teh tong jadi pikiraneun eta we Bu gitu. Karena begini, kita tidak akan bisa mendapatkan derajat itu kalau akal pikiran orang teu sehat gitu. Moal sulit. Jadi harus mengondisikan dulu pikiran orang heula. Kalau pikiran kitanya baik, kadituna bakal keluar kebaikan juga. Kalau pikirannya jelek, hese keluarna oge, susah itu teh kan gitu. Maka perlu kita latih sedemikian rupa agar tidak menjadi keterpurukan ketika ada orang lain yang melakukan kedoliman. Simkuring oge upami anu ngahina mah jongjon we. Nah, ka urangna teu capek, teu nyeri kan gitu. Naon atuh kan begitu. Ustadnya hirup teh kitu kene, misal gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah teu aya balageur we teu waleh tiap pendak teh ngadoakeun itu kan jadi bahagia urang nya.
Hari kitu mah. Nah, orang ya sami we. Nalika anu ngahina, kantun ku urang didoakeun, Allahu yahdi. Mudah-mudahan Allah maparinan hidayah ka anjeunna. Urang teh jongjon, teu kedah seueur diemotan. Jalani we kehidupan. Ya. Laras henteu? Jongjonnya. Jongjon. Nah, itulah untuk menghindari agar kita tidak membalas kezaliman dengan kezaliman. Kemudian yang selanjutnya, coba kita lihat. Nah, bilih aya pengalaman anu sami. Ternyata ini pernah terjadi juga kepada para sahabat. Nomor keempat, Bu, coba lihat, Pak. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah, katampi di Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi kepadanya. Anna rojulan. Ada seorang laki-laki qala berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan. Aku memiliki kerabat. Usiluhum wa yaqta'uni. Aku menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka memutuskanku. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una li wa yusi'una ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, tapi mereka berbuat buruk kepadaku. Wa ahluhum anhum wa yajhaluna alayya. Aku bersabar terhadap mereka, tetapi mereka berlaku bodoh, mencela, berbuat kasar, semena-mena, dan tidak mengendalikan emosi kepadaku." Tuh gitu, Pak. Enten sahabatnya ngadukeun ka Rasul, abi teh gaduh dulur, gaduh wargi. Ngan kitu geuningan wargi teh. Nalika abdi hoyong silaturahim, kalah dipegatkeun. Nalika abi ngalakukeun kasayan, manehna ngalakukeun kagorengan, dibalesna teh. Nalika abdi sabar, manehna naon? Nah gitu. Nalika urang sabar, manehna kalah gitu kan gitu. Jadi disabaran teh kalah beki-beki, cenah kan gitu tah. Nah, eta cenah usah dia terus. Jadi perjalanan hidup kita sama dengan para sahabat yang dulu pernah dialami. Bu, Pak, ari panggung mah sami ngan pemeran saja yang berbeda gitu. Leres henteu? Betul kan? Panggung kita sama dari dulu sampai sekarang, dunia mah kieu-kieu keneh. Ngan pemeran saja yang berbeda teh. Diganti ku urang. Pengalaman hidup akan terulang seperti yang dulu, begitu. Jadi para sahabat pun mengalami ketika memiliki kekerabatan, ternyata seperti itu. Dan kita pun merasakan hal yang demikian. Ketika kita ingin melakukan silaturahim, kalah dipegatkan. Ketika kita melakukan kebaikan, dibalasnya dengan kejelekan. Ketika kita bersabar, manehna kalah beki-beki, kan gitu. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian apa jawaban Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La in kunta kama qulta faka'annama tusifuhumul mal." Kata Rasul, jika benar seperti yang engkau katakan, maka seakan-akan engkau menyuapkan abu yang sangat panas ke dalam mulut mereka, gitu. Jadi lamunnya mah bener naon anu kurang dicarioskeun, pengalaman hirup urang siga kitu, ayeuna anu kurang dijalani, boga dulur, tapi sok seperti itu perbuatannya. Kalau betul, maka kita seolah-olah sedang menyuapkan abu panas ke dalam mulut. Nah, kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun alaihim madumta ala dzalika. Kata Rasul, dan akan senantiasa ada penolong dari Allah bersamamu untuk menghadapi mereka selama engkau tetap seperti itu. Nah, atas dah. Coba kira diperhatoskan. Janten Rasul menjamin, ari urang mah, Bu, Pak, jangan sampai akhlak seorang muslim itu berubah karena perubahan orang lain. Gitu. Kita mah harus tetap diusahakan seperti itu. Kalau terjadi pada saudara kita begitu, yang kita lakukan, ari urang mah teu kudu robah gitu. Kita terus lanjutkan saja silaturahim, tapi usah dipegatkeun we keun teu nanaon.
Karena kita tidak mengharapkan apa yang dibalas oleh mereka. Jadi yang harus kita lakukan adalah meluruskan bagaimana niat kita melakukan kebaikan teh jang saha itu. Upami orang niatna melakukan kebaikan karena orang lain, pasti orang oge bakal berubah ketika sikap orang lain berbeda dengan harapan yang kita inginkan. Coba, dan itu selalu terjadi. Nah, da urang mah ngalakukeun kasayang teh kusabab hayang aya balasan di ditu. Padahal ketika kita melakukan kebaikan, ketika niat kita benar karena Allah, sikap apapun yang dilakukan oleh mereka saudara kita tidak akan pernah merubah sikap kita. Urang mah mereka dewe terus. Nah, begitu. Dan itulah yang akan terjadi kata Rasul, di mana Allah akan memberikan pertolongan kepada kita terhadap sikap mereka. Janten urang mah tong seueur harapan ka jalmi. Dari kajalmi mah moal aya nanaonan, malah sering banyakna kekecewaan eta. Jadi ka Allah we berharap mah, dan itulah akhlak seorang mukmin. Jadi ketika kita memang benar apa yang kita rasakan seperti itu, kata Rasul, urang teh seolah-olah sedang sedang menyuapi abu yang sangat panas gitu. Karena mulut. Nah, kalau kita yang benar ngan bilih siga kieu gitu. Ari pek teh urang anu salahna teh ngahuapannya lira, lain ngahuapannya dihuapan ku batur gitu. Nah, bilih urang anu kitu teh gitu. Ketika ada saudara yang ingin menyambungkan silaturahim teuing bung hoream jigwe ka ditu tah gitu. Bilih urang nu bersikap seperti itunya. Kemudian ketika ada orang lain yang ingin melakukan kebaikan, kita tolak kan gitu. Dan kita balas dengan keburukan. Ketika orang lain bersabar dengan sikap kita, nah kan gitu. Ih urang teh kalah semena-mena beki wani we kan gitu kan. Nah, jadi yang dikhawatirkan apa yang dirasakan adalah orang lain, bukan orang yang merasakan karena sikap kita lah yang sebaliknya. Berarti orang nu dihuapan abu panas ku batur gitu. Nah, di mana ya peran orang teh di mana? Apakah kita termasuk sahabat yang merasakan ataukah ternyata kita sebagai pelaku yang melakukan kejelekan terhadap orang lain? Naudzubillah min dzalik. Nah, coba kita lihat Pak Bu, syarah hadis. Akhlak seorang mukmin tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi, ini yang harus kita bentuk di dalam diri. Kebaikan yang kita perbuat jangan pernah terpengaruh dengan perubahan perilaku orang lain. Jadi harus terus kita laksanakan dan istiqomahkan. Akhlak seorang mukmin tidak bergantung pada perlakuan orang lain. Hadis di atas mengajarkan bahwa seorang mukmin tetap diperintahkan berbuat baik sekalipun diperlakukan buruk. Esenya. Kan gitu. Jadi ingin terus berbuat baik tapi dibalasna keburukan. Jeung urang teh lamun batur ngalakukeun keburukan, urangnya hayang ngabalasna teh ku keburukan deui. Gitu. Jadi hese mempertahankeun teh. Nah, inilah akhlak Rasul gitu. Yang masih jauh untuk kita gapai. Ketika orang lain melakukan keburukan, padahal orang ngalakukeun kahadian dibalasna, aduh teu ngeunaheun gitu. Atuh orang oge jadi berubah, hoream aing mah geus moal ningali si eta kan gitu. Misal. Nah, berarti ada kesalahan. Berbuat kebaikan diri orang teh bukan karena Allah, tapi karena manusia. Sehingga dari perubahan sikap manusia yang kita beri ternyata mempengaruhi perubahan sikap kita. Padahal kebaikan yang kita lakukan jangan pernah merubah. Karena orang lain mah bukan menjadi target utama untuk mendapatkan kebaikan. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi dalam kehidupan bersosial selalu aya kan gitu. Ya kan? Nah, itulah tantangannya gitu. Ujian yang dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Harus bahasana urang mah tetap menjaga kewarasan. Gitu. Jadi ulah kalah jadi sarua
Tuh waras gitu kan. Jadi kita mah harus tetap menjaga kewarasan. Maka kata Allah di dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal afina aninas, dan orang-orang yang mengendalikan emosi, kemurkaan. Nah, gitu. Wal afina aninas, dan senantiasa memaafkan, gitu kan, orang-orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Maka sikap itulah wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, gitu, astagfirullah. Ya, nah itulah judul, jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Minimalnya tadi Pak, Bu, ketika kita belum bisa membalas dengan kebaikan kezaliman orang lain, atau kurang tedugikan kaca candak nepi ka bumi gitu. Kan itu teh salah satu amalan sahabat yang disebutkan oleh Rasul ahli surga kan. Sahabat nalika bade salat saur Rasul teh hoyong terang teh ahli surga gitu. Torojo leber ka masjid teh tuh ahli surga teh. Enjingna kitu deui, hoyong terang ahli surga, torojo aya di saeta deui saur Rasul teh kan gitu. Sahabat mah langsung kan hoyong terang naon nudugikeun ka eta jalmi disebat ahli surga. Akhirnya berniat untuk menginap di rumahnya, bertamu. Eta jalmi anu disebat ahli surga teh ketika datang sahabat bahagia atuh. Senang karena sahabat Rasul yang ingin menginap di rumahnya, bertamu. Dugikeun ka 3 dinten. Kanggo naon tujuan eta sahabat? Hanya ingin memantau, memiliki amalan naon, dugikeun ka Rasul menyebutkan bahwa dirinya sebagai ahli surga. Ditinggal dina waktos wengina, ditinggal dina waktos siangna, kebiasaan naonana gitu kan. Siang ibadahna sami saur sahabat teh, tidak pernah meninggalkan sholat wajib, sholat rawatib juga tidak pernah ditinggalkan, infak sedekahnya pun berjalan. Nah ada asa teu beda anger. Tinggal wengina naon, baca Quran, tahajud dan zikir sami tidak pernah terlewatkan ku sahabat oge. Naon nu anehna kan gitu. Sampai Rasul menyebutkan bahwa dirinya ahli surga. Ketika sudah selesai menginap selama 3 hari, akhirnya ingin berpamitan ta sahabat teh. Nah, nambe we nyarios. Maksud tujuanna teh naon? Hanya untuk melihat naon anu memiliki nilai lebih di dalam dirinya. Rasul sampai menyebutkan bahwa dirinya ahli surga. Sore eta jalmi teh sahabat teh kan anjeun tos ninggalnya naon nu abdi dilakukeun teh aya benten sami wae sareng anjeun gitu. Nah cuman gitu kan ari abdi mah ketika di luar orang lain banyak yang menghina, membenci, memfitnah, menggibah, ari tos ka bumi mah lepas. Teu aya emotana naon deui, tidak pernah dendam, tidak pernah merasa ingin membalas, tidak pernah diingat-ingat perkataan orang lain yang jelek. Tah, saur sahabat teh, tah ieu nu teu acan tiasa ku abdi teh. Begitu. Jadi begitu luar biasa. Menjadi ahli surga hanya dengan memiliki sikap untuk melepaskan diri dari beban-beban yang seharusnya tidak perlu membebani diri kita. Dan membesarkan rasa maaf di dalam diri, itulah yang paling Allah cintai. Dan Allah akan memberikan balasan dan pertolongannya. Maka apapun yang kita lakukan dari kebaikan kita sehari-hari tidak akan pernah berubah ketika sikap orang lain pun berubah terhadap diri kita. Atau membalas kejelekan dari perbuatan yang kita lakukan. Nah, karena kita mah tujuannya karena Allah. Waduh, susah kan gitu. Emang betul atunya. Kan itu levelnya sudah berbeda tuh emang tuh gitu kan. Sudah berbeda. Tapi inilah untuk menjaga diri kita tetap sehat teh kieu carana teh. Gitu. Jadi tetap sehat, menjaga gitu kan. Memang caranya seperti itu. Dan saya pun mencoba terus gitu kan. Bukan saya berarti sudah level henteu gitu. Kan kumargi tos gaduh ilmu, napi raku teuing gitu kan teu diamalkeun. Jadi dicobian gitu.
Karena hal-hal yang diucapkan oleh orang lain memang diemut-emut, namanya nyerina ada bahasa nama gitu kan. Tidak ada efek apa-apa, ya biarkan saja. Karena nanti akan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti itu, mereka itu adalah orang yang muflis gitu. Naon muflis teh bangkrut, Pak gitu. Jadi orang teh bahagia we gitu kan, dihina ku batur teh antep gitu. Teu naon gitu kan. Karena mereka yang akan bangkrut gitu. Nah, begitu. Kemudian di dalam surah Fusilat ayat 34 kata Allah, wala yastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan dengan perilaku yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Sehingga orang yang ada permusuhan dengan kalian serta merta menjadi seperti teman yang sangat setia gitu. Dan kete aya waktosna kan gitu. Nalika ka urang benci, tidak suka, tidak senang. Apalagi ketika kita mendapatkan sesuatu yang ternyata belum didapatkan oleh mereka. Atau bisa jadi orang oge memiliki perasaan yang seperti itu. Ketika orang lain mendapatkan sesuatu yang belum kita dapatkan. Timbul di dalam diri. Wah, hayang gitu kan. Mencaci, memaki, dan lain sebagainya. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, idfa. Ketika ada orang lain yang berbuat keburukan, tahan kurang teh. Itu bukan ditahan dengan dilawan, dengan kejelekan lagi, apalagi yang melampaui batas. Tapi ia ahsan dengan perbuatan yang baik. Naon perbuatan yang baik nate tangke di halaman nuka 2. Gitu. Nah, itulah apa namanya yang disebutkan oleh Allah, karena hal itu akan terus menjaga gitu kenyamanan, ketertiban kehidupan kita sehari-hari. Maka ada kaidah, bukan kaidah, apa namanya, mahfuzat. Jadi ada kata-kata mutiara. Kata-kata mutiaranya mengatakan seperti ini. Ahbib habibaka haunan ma. Asa an yakuna baghidoka yauman ma. Abghid baghidoka haunan ma. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Jadi kata-kata mutiara itu mengatakan, cintailah seseorang sekedarnya saja. Asa an yakuna baghidoka yauman ma. Karena bisa jadi suatu hari nanti ia akan menjadi musuhmu. Abghid baghidoka haunan ma. Bencilah musuhmu sekedarnya saja. Asa an yakuna habibaka yauman ma. Karena suatu saat nanti bisa jadi ia akan menjadi orang yang engkau cintai gitu. Nah, jadi hati-hati begitu. Jadi lamun orang benci, ya sekedarnya saja benci oke gitu kan. Tapi kalau bisa balaslah senantiasa dengan kebaikan. Idfa gitu. Naon Pak? Jangan kencing tapi nanti bakal nyanding. Nah, gitu. Luar biasa ya. Dan itulah perjalanan hidup kan gitu. Ya itu kembali lagi kan kepada dalil. Watil kal ayyamu nudawiluha bainana. Karena dalam demikian hal itu Allah Subhanahu wa taala pergilirkan di antara manusia. Jadi mual anger Pak gitu dalam kehidupan. Cuman kecintaan ketika kita sesama umat muslim itulah yang harus kita tetap jaga gitu. Jangan sampai berpecah belah gitu. Eta mah kedah kurang dan harus menumbuhkan, karena kecintaan itu langsung kaitannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Dasarnya karena keimanan. Nah, itu mah tadi dalam hubungan bersosial. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, berbuat baik kepada orang yang menyakiti adalah akhlak para nabi gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan membalas keburukan dengan keburukan, tetapi dengan kesabaran.
silaturahmi, dan ihsan. Nah, tadi teh kan sikap menahan keburukan orang lain dengan kebaikan. Naon? Nah, sikapnya ini. Satu, dengan kesabaran. Dua, dengan silaturahim. Dan kesananya yaitu ihsan. Terus mempertahankan kebaikan itu. Di dalam surah Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahman. Nah, Pak. Allah sampai menyebutkan ibadur rahman. Ibad ar-Rahman. Apa artinya? Hamba-hamba Allah. Ciri ibadur Rahman. Nah, ini bagus nih buat nama ibadur Rahman, hamba Allah. Gitu. Nah, jadi ibad. Nah, Bapak Ibu, kalau memakai nama dari Asmaul Husna wajib pakai Abdul. Nah, Abdul Somad kan gitu. Abdul Rahman. Tidak boleh langsung memakai kata Ar-Rahman. Namina, tapi harus memakai Abdul. Karena apa? Menunjukkan seorang hamba, Abdun. Gitu. Hamba Ar-Rahman. Karena 99 nama itu kan nama Allah. Jadi tidak boleh langsung diterapkan kepada manusia secara langsung. Ar-Rahman. Kemudian kalau kita memakai kata Abdul itu harus tepat tong kamana wae kan gitu. Ya. Ingat kene gitu kan. Keur corona, aduh aing mah meninnya. Aya nu mere ngaran eta kolot Abdul Corona kan gitu. Asli itu serius. Itu sampai saya ngomen dedenya, hati-hati musyrik eta kan gitu. Tidak boleh. Gitu. Termasuk disandingkan dengan nama yang lain tadi gitu kan, hanya Abdul Agus gitu kan, itu musyrik kita gitu. Jadi kalau kita mau Abdun maka tadi itu nak Asmaul Husna gitu, Abdullah, Ibadur Rahman. Nah itu kan hamba-hamba Allah gitu, Ibadur Rahman. Nah, apa ciri Ibadur Rahman, hamba Allah itu? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, qalu, maka qalu gitu kan, ucapkanlah dengan salama, ucapan yang selamat, baik gitu. Tuh Bu, ku Allah oke disebut ari jalmi nu sok ngahina mah disebutna jalmi anu bodoh eta teh. Jahilun, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh, jahil. Banyak kurang bari dibales atuh. Ari dibales mah atuh sarua bodoh gitu mah. Jadi ketika ada orang yang menghina, menyebarkan kebencian, ngagibah, ngafitnah, kan gitu. Padahal kita tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nah, disapa tapi dengan sapaan yang jelek. Tah mereka teh adalah orang-orang yang bodoh begitu teh. Manya nu bodoh kurang dibalas. Atau dibalas mas sarua bodoh gitu mah. Jadi biarkan saja. Tapi kita ucapkan dengan yang baik. Naon tadi teh balasana? Mohon anjen oge tos we gitu. Sudah selesai. Ngeunaheun eta teh ngajawab siga kitu teh. Gitu paling enak, tidak perlu ditambah dengan perkataan-perkataan yang lain. Komo bari mohon anjen oge maledog ya. Eta mah ulah berarti membalas kezaliman dengan kezaliman. Jangan. Nah, cobi lihat lagi di halaman kedua. Sikap Rasulullah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, kata Rasul, sil man qata'aka, sambunglah hubungan dengan orang-orang yang memutuskanmu. Wa'ati man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi kepadamu. Wa'fu amman dzalamaka, dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Akhlak Rasul gitu. Pak Bu punten salami ngawas ka dieu mapah di bumi pernah teu diciduhan ku batur?
Tacan, hoyong. Nah, Rasul ka Masjidil Haram teu waleh aya we nu nyiduhan kan gitu. Tiap ngalewat cuh deui eta jelema kan gitu kan. Ngalewat deui cuh deui. Nah, Rasul pernah membalas dan Rasul pernah mengatakan hal-hal yang jelek? Can pernah Pak kan gitu. Tidak pernah. Nah, itulah akhlak Rasul yang begitu luar. Memang hese gitu kan, jangan orang. Tapi kan itu tahapnya tadi teh minimal ke orang itu dicanak gitu. Tong jantan emutan itu yang akan merubah sikap kita keluar teh, yang selalu akan menjadi yang terbaik. Jantan ke orang teh kena ditahan. Lain gitu ulah gitu kan. Jantan harus. Jadi orang teh berperang dengan diri sendiri akhirnya mah gitu. Jadi kejelekan yang timbul pun karena naon namina teh kurang nyalira. Gitu tak. Jadi Rasulullah tidak pernah membalas. Gering ternyata nu nyiduhan teh kan gitu. Nah, dina waktu eta teu aya nu nyiduhan. Apakah Rasul bersyukur? Tidak kan gitu. Waduh alhamdulillah gitu kan. Nah, gering-geringan, mun atuh pae sakalian gitu. Henteu kan itu. Nah, tidak pernah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang sil man qata'aka. Datang untuk menyambung silaturahim. Atuh dan di tangan oge jelema bodoh atuh kan gitu. Tegableg cedok kan itu. You know tegableg cedok. Nah, Pak, ya, jadi ketika orang itu jelek, datang Rasul apa sikapnya? Ketrok Rasul. Saha cenah Muhammad cana naon geus digogoreng deui rek naon anjeun ka dieu rek mu puas ka urang kan gitu pedah urang gering tuh hari jelemana nu rusak hatena mah pasti kitu wae gitu kan sulit gitu orang yang berbuat kebaikan pun kaditu nate sok goreng wae dianggap nate Pak urang mah ulah janten sapertos gitu. Jadi Rasulullah datang itu dianggapnya untuk menghina dan lain sebagainya. Tapi apa kata Rasul? Lain atau jauh-jauh teuing ka dieu rek ngahina itu naonan. Apa kata Rasul? Hoyong ngalayan bari nyenak bebekelan. Rasul teh. Atuh nangis kan jalmi eta. Nah, karena merasa diakui padahal aya anu nitah manehna nyiduhan teh, tapi keur gering mah eueuh nu ngalongok hiji-hiji acan. Begitu. Nah, itulah sikap Rasul begitu luar biasa. Nah, cerita-cerita terkenal kan itu kan gitu. Kemudian ngahuapan. Nah, ngahuapan nu can pernah mere. Itu, nah boro-boro ngahuapan atuh urang mah mere kanu teu mere teh berat oge kan gitu. Halo. Apa itu? Ieu mah ngahuapan atuh Rasul teh kepada orang yang miskin, pengemis, buta di pasar Yahudi jeung manehna oge orang Yahudi. Setiap hari memberikan makan dan memberikan makannya tidak biasa, dihuapan. Keur dihuapan eta jelema naon mengucapkan hal-hal yang jelek. Awas jangnya tong ngadeukeutan Muhammad. Muhammad teh gelo, tukang sihir, gitu. Keur dihuapan eta teh. Tapi Nabi bagaimana sikapnya? Muhun kan gitu. Muhun begitu. Atuh lamun urang gitu. Ulah. Itu. Nya, boro-boro ngahuapan. Ketika kita memberi makan teu ditarima, nyeri hate atuh kan gitu. Mau libere deui ku aing gitu kan. Langsung we gitu. Tapi Rasul tidak seperti itu. Sampai Rasul wafat gitu kan. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar sebagai khalifah dan Abu Bakar ingin melanjutkan kebiasaan Rasul dugikeun kana ros ka Siti Aisyah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nah, didugikeun biasa sok masihan tuang ka jalmi nu miskin, pengemis nu aya di pasar Yahudi, orang Yahudi keneh. Dongkap Abu Bakar teh angkat atuh untuk melaksanakan. Di luar dugaan sugan teh jelema teh cager gitu kan. Abu Bakar ge sami nya diuapan ku Abu Bakar gitu. Tapi nyariosna Abu Bakar adalah sahabat yang paling sempurna imannya, tapi ketika dihadapkan dengan yang seperti itu nangis Abu Bakar, emosi Pak dibawakeun Abu Bakar. Aneh tuh Abu Bakar itu kan ya. Aduh, para Rasul ya Allah gitu kan ngepikeun kan. Ya, begitu luar biasa. Abu Bakar.
Abu Bakar akhirnya menangis kan kekuat gitu. Padahal nu dihina bukan Abu Bakar. Tapi yang dihina adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kadang-kadang, waduh kekasihna di kitu-kitu mah atuh Pak nyeri hati atuh kan gitu. Tapi Nabi Muhammad mah ti pertama keneh oge eta anu buta teh ngarasa ngahuapana geus beda gitu. Apal gitu kan. Mana nu ngeunah jeung mana nu henteu gitu. Jadi ti pertama dihuapan diganti ku Abu Bakar sudah tahu. Nah, ieu masa beda gitu kan. Bukan orang yang biasa yang memberikan makan gitu. Bari dihina-hina eta teh keur dihuapanna gitu kan. Abu Bakar menangis. Kemudian disampaikanlah, "Saha emang maneh hafal gitu kamari nu ngahuapan saha?" Gitu. Muhammad eta kamari mau gitu kan. Wah, dua-duanya nangis. Akhirnya masuk Islam. Nah, itulah akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, luar biasa. Kemudian yang nomor ke-9 di dalam hadis At-Tirmidzi, laisal wasilu bil mukafi'i. Bukanlah menyambung silaturahmi itu adalah orang yang hanya membalas kebaikan saja gitu. Jadi ari urang mah menganggap silaturahim itu membalas kebaikan dengan kebaikan saja. Ternyata tidak. Walakinal wasilal ladzi idza putihat rahimuhu wa sholaha. Tetapi orang yang benar-benar menyambung silaturahmi ialah yang tetap menyambung ketika diputus oleh keluarga. Aya henteu anu dugikeun ka ayeuna teu acan penak jeung keluargana karena memang aya masalah. Gitu. Dugikeun ka ayeuna rek embung panggih jeung lanceuk. Panggih jeung adi, jeung dulur tidak mau gitu kan. Adakah yang seperti itu? Nah, berarti kalau seperti itu misal berarti saha anu mutuskeun teh kan gitu. Kurang atau batur kan begitu. Kalau ternyata memang ada di dalam diri kita, cobalah untuk merubah. Gitu. Dan tujuan kebaikan kita bukanlah untuk orang, tapi tujuannya karena Allah. Bagaimanapun sikap orang lain kepada kita, itu tidak akan pernah merubah sikap kita sedikit pun untuk terus melakukan kebaikan. Meskipun manusiawi kita akan rasakan rasa penyesalan, emosi, ngambek urang teh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Karena itulah menjadi kebahagiaan bagi setan. Ketika kita terus terpuruk, maka kita akan menjauhkan diri dari setiap kebaikan. Nah itu Pak, jadi yang dimaksud dengan jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Memang tidak bisa instan Pak, moal atuh. Dengan sikap Rasul seperti itu. Dan kita belum pernah mengalami juga kan hal yang seperti itu gitu kan. Sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi kalau dibandingkan dengan pengalaman itunya, wah jauh keneh gitu. Nah mumpung orang masih keneh ringan, maknya tetiasa gitu. Maka dilatih sedikit demi sedikit gitu. Jadi minimal ketika kita belum bisa mempertahankan atau membalas keburukan dengan kebaikan, urang teh mempertahankan diri agar tidak berubah, sikap kita tetap baik gitu. Bertemu senyum, urang teh bertemu sapa, tetap mengucapkan salam kan gitu dan lain sebagainya. Meskipun responnya cenah usan ngabalieur we keun gitu. Dari urang mah karena Allah. Begitu, Pak. Nah, dikarenakan waktu juga yang memisahkan kita, jadi silakan Bapak Ibu untuk membaca selanjutnya. Karena di sana sudah dijelaskan. Jadi makna menyuapkan abu panas, naon maksudna bukan berarti seperti itu. Allah menjadi penolong orang-orang yang bersabar. Jadi tenang, urang mah sabar teh pasti Allah nu bakal nolonganana. Sanes batur. Gitu. Moal sasaha deui iwal ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, coba kita lihat hadis yang terakhir, Bu, Pak. Nah, ya, untuk mengobati diri kita yang masih terpuruk dengan hinaan orang lain. Punten. Ya. Jadi, upami tos dibahas, ya mah, tos, terkedah jantan emutan. Orang merubah diri, terus menjadi orang yang baik, gitu aja. Ayeuna orang cobi tinggal. Jadi, aya rugina kanggo orang. Bahkan pada hari kiamat, orang yang menzalimi orang lain dengan cacian, fitnah, atau gibah terancam menjadi orang yang bangkrut. Nah, itu. Menjadi orang yang bangkrut sebagaimana dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2581. Atadruna mal muflis?
Kata Rasul, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Anu muflis teh. Ya'ti yaumal qiyamah, mereka akan datang pada hari kiamat bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dengan pahala saum, wazakatin, dan pahala zakat, wayati waqad syatama hadza, tetapi ia pernah mencaci orang ini, wa qadhafa hadza, menuduh orang itu, wa akala mala hadza, dan memakan harta orang lain, gitu. Datang di hari kiamat membawa pahala sholat, saum, zakat, tapi ternyata ketika di dunia sok mencaci orang lain, menuduh orang lain. Nah, sekarang kita coba renungi, kira-kira tos sabaraha jalmi anu pernah ku urang dihina. Nah, tos sabaraha jalmi gitu, anu pernah ku urang dihina gitu kan. Nah, kan gitu. Jongjon orang teh. Nah, nanti ternyata orang yang dihina oleh kita itu akan dihadirkan oleh Allah dalam persidangan. Jadi akan dihadirkan di dalam persidangan. Fayuqto hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, Pak, pahala urang nu sakitu-kituna teh ternyata dipasihkeun kepada orang-orang yang pernah kita hina. Jabang ngajajar 100 orang. Waduh. Teu karasa sugan teh si eta hungkul. Ari pek teh loba ti basa eta. Jabat teu acan pernah ngentah hampura deh. Dihadirkeun. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa dosa akibat membenci, menggibah, memfitnah, dan mendolimi orang lain akan menjadi sebab berpindahnya pahala pelaku kepada orang yang didolimi. Jika pahala pelaku habis sebelum seluruh kedolimannya dibayar, maka dosa orang-orang yang didoliminya akan dipindahkan kepadanya, lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. So, pada dibalas. Ya, kan itu. Jadi tidak ada untungnya kalau orang sebetulnya ngahina batur kan gitu. Nalika batur ngahina urang, biarkan saja. Karena mereka pun akan menjadi orang yang bangkrut. Tah urang teh boga cencelengan, Pak, gitu di manehna gitu kan. Ngahina sakali lumayan kan itu. Eta teh tagihkeun di akhirat begitu teh. Itu. Jadi tagihkeun di akhirat. Maka janganlah membalas kezaliman dengan kezaliman. Tetaplah berbuat baik meskipun diperlakukan buruk. Jangan membalas kezaliman dengan kezaliman. Kesabaran dan ihsan mendatangkan pertolongan Allah. Orang yang mencaci, menggibah, memfitnah, dan mendolimi orang lain sedang menumpuk dosa bagi dirinya sendiri. Bahkan terancam kehilangan pahala amalnya pada hari kiamat untuk diberikan kepada orang yang pernah ia zolimi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang selalu mendolimi orang lain, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan agar tetap senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hiraukan setiap orang hinaan, fitnah, cacian, dan makian. Biarkan saja, karena kita sedang menabung amal di dalam dirinya, dan kita akan tagih nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memberikan maaf itu adalah level yang terbaik, karena Allah yang akan memberikan pahalanya secara langsung kepada kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.